Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2, perkenankan untuk menyampaikan presentasi untuk mata kuliah kewirausahaan sosial. Materi untuk kami yaitu Value Proposition Design atau Value Proposition Canvas yang disingkat VPD dan VPC. Baik, sebelumnya kami perkenalkan kelompok ini. Yang pertama Prastiwi Rahmadani, yang kedua Retnaningsih, yang ketiga Rivaldi Raja Gugup, yang keempat Sri Rahayu, kelima Taufik Surohman, 6 Wisnu Rianto, dan yang ketujuh Yusril Fatfuroji. Itu adalah nama-nama anggota kelompok yang menyusun presentasi pada siang hari ini. Baik, kita masuk ke dalam materi tentang value proportion. Value proportion atau proporsi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan secara spesifik. Nilai proporsi adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain serta dapat memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi secara garis besarnya value proposition adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemudian kita masuk pada elemen-elemen yang berkontribusi pada penciptaan nilai. Yang pertama, sifat baru. Sifat baru ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Hal ini lebih berkaitan pada perkembangan teknologi. Yang kedua, kinerja. Kinerja meningkatkan layanan kita dengan mengandalkan teknologi atau mesin yang lebih bagus ke pasaran. Kemudian yang ketiga ini penyesuaian atau customisasi, menyesuaikan produk, barang atau jasa dengan kebutuhan saat ini dan tetap meraih keunggulan secara ekonomi. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan tentu saja sesuai dengan keinginan pelanggan, tepat waktu dan sebagainya. Yang kelima, desain. Desain ini penting tetapi sulit diukur karena dalam fashion dan elektronik, desain ini sangat berorientasi pada pelanggan dan menjadi nilai lebih atau nilai penting terkait dengan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah merek atau status. Sebuah tindakan sederhana tetap menentukan nilai dengan memasang merek. Misal jam tangan merek tertentu akan menunjukkan nilai tertentu di masyarakat. Yang ke-8, pengurangan biaya. Yang ke-9, pengurangan resiko. Menawarkan nilai yang sama tetapi harga lebih rendah dapat digunakan untuk memuaskan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Jadi masih ada kaitannya nomor 8 dan nomor 9. Kemudian nomor 10, kemampuan dalam mengakses. Tentu saja sekarang karena kita menggunakan teknologi, semuanya berbasis e-commerce dan berbasis media sosial. Jadi kita bisa menawarkan atau lebih dekat kepada pelanggan melalui media-media sosial yang ada. Yang ke-11 yaitu kenyamanan. Perlakuan kita kepada pelanggan itu sangat menentukan kepuasan pelanggan. Value Proposition Design menurut Osterwalder, Bickner, Bernarda, dan Smith 2014-228. Value Proposition Design adalah tentang bagaimana mendesain produk, barang dan jasa yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Baik, dalam value proposition design atau value
Promotion Design Canvas ini memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu customer profile atau sudut pandang dari pelanggan, dan yang kedua value map atau peta untuk keuntungan-keuntungan kita. Nah, untuk itu nanti akan dijelaskan oleh kawan saya berikutnya, yaitu Ibu Sri Rahayu. Kepada beliau kami persilakan. Menurut Astor Walter Picking, Bernanda, dan Smith tahun 2014-48, customer profile menjelaskan segmen pelanggan secara spesifik di dalam model bisnis, lebih struktur dan lebih rinci. Customer job menggambarkan pekerjaan atau kegiatan pelanggan tentang hal apa yang pelanggan coba lakukan di kehidupan mereka. 1. Fungsional job atau pekerjaan fungsional seperti memotong rumput, makan sehat bagi konsumen, menulis laporan, atau membuat kegiatan klaim sebagai seorang profesional. Kedua, social job atau pekerjaan sosial, misalnya terlihat trendy sebagai konsumen. Ketiga, personal emotional job, misal mencari ketenangan pikiran mengenai investasi seseorang sebagai konsumen. Keempat, supporting job. Pekerjaan ini timbul dari tiga peran yang berbeda, yaitu pembelian nilai, kontraktor nilai, transfer nilai. 5. Job konteks atau konteks pekerjaan, misal memanggil seorang dengan cepat, berbeda ketika bepergian di kereta api daripada ketika mengemudi di mobil. Dan yang keenam, job importance. Yang B, customer pain, menjelaskan masalah atau rasa sakit apa yang harus dihadapi oleh pelanggan. Identifikasi tiga jenis customer pain. Yang pertama, hasil yang tidak diinginkan. Misalnya, solusi yang diberikan tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, hambatan. Hambatan ini adalah hal yang mencegah pelanggan untuk memulai. Yang ketiga, risiko. Selanjutnya, customer gain, menggambarkan hasil dan manfaat yang pelanggan harapkan. Keuntungan ini termasuk fungsional, sosial, emosi positif, dan penghematan biaya. Identifikasi 4 jenis customer gain. Yang pertama, keuntungan yang dibutuhkan. Yang kedua, keuntungan yang diharapkan. Ketiga, keuntungan yang diinginkan. Dan keuntungan tidak terduga. Selanjutnya, peringkat pekerjaan, kerugian, dan keuntungan. Peringkat ini sangat penting untuk merancang nilai yang membahas tentang hal-hal penting bagi pelanggan. Baik, berikut kami sampaikan urutan pekerjaan yang penting menuju ke yang tidak begitu penting. Yang pertama, prioritasnya adalah meningkatkan keterampilan, mengatur untuk menambah dan memajukan karir. Kedua, menjalankan hari kerja dengan baik. Ketiga, meningkatkan atau memantau dalam membangun sebuah bisnis. Yang keempat, memeriksa dan mengurangi resiko. Yang kelima, berkolaborasi dengan yang lain untuk saling membantu. Yang terakhir, menemukan, mempelajari, dan menerapkan metode. Hal ini juga berpengaruh terhadap pandangan kolega atau klien
Dengan kita meningkatkan keterampilan, mengatur dan memajukan karir, juga menjalankan hari kerja dengan baik, ini berdampak pada pandangan kolega atau klien pada kita. Dan selanjutnya akan memudahkan kita untuk membuat keputusan dengan penuh kepercayaan. Kemudian memudahkan kita untuk berkomunikasi atau menambahkan ide tentang penjualan. Selanjutnya membuat sesuatu dengan apa yang masyarakat inginkan. Yang lain yaitu meyakinkan yang lain tentang metode-metode yang disukai, dan kewajiban kita tentu saja sebagai produsen atau pengembang produk barang dan jasa harus selalu update dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya adalah urutan desain kerugian, ini dari yang paling ekstrim sampai dengan yang layak. Yang pertama, terjebak dalam karir dan terjebak dalam langkah yang salah, ini berakibat berkaitan dengan kegagalan yang besar. Kemudian manajemen yang tidak berjalan dengan baik, ini kaitannya dengan kekurangan budget. Kemudian berhadapan dengan resiko yang tidak menentu, ini membuat hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita akan menghabiskan waktu dengan ide yang tidak bekerja dengan baik. Ini saja berpengaruh pada kekurangan waktu. Kemudian tidak ada langkah yang jelas untuk menerapkan metode. Dalam kita menerjemahkan metode yang memiliki konteks. Konten yang membosankan, sulit dilalui untuk bekerja, dan terlalu banyak teori sehingga tidak segera bertindak untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang selanjutnya kita bahas terkait urutan hubungan keuntungan, yaitu esensi, sehingga menghasilkan hal-hal baik untuk dilakukan. Yang pertama, membantu dengan promosi atau kenaikan gaji, menjalankan nilai-nilai proposition, membeli dari tim pemimpin, ini mengarah kepada hasil atau ide yang lebih ide cepat untuk menang. Mendapat pengakuan dari tim, membantu kita komunikasi dengan ide secara jelas. Membantu ketika tidak ada jalan keluar, ini adalah indikator yang jelas untuk mengukur progres atau perkembangan kita. Menerapkan ide-ide ini supaya kita terhubung dengan pemikiran masyarakat, dalam hal ini adalah pelanggan atau customer. Dapat menerapkan ide-ide dengan baik, ini membantu kita memimpin untuk berkolaborasi dengan baik lagi dengan karyawan kita. Kemudian mudah untuk mengerti, ini tips yang nyata, misalnya untuk mengurangi resiko. Baik, jadi tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan customer profile. Selanjutnya kita memandang dari sudut pandang yang lain, yaitu value map. Menurut Osterwalder, Signer, Bernardo, dan Smith pada tahun 2014 ini di halaman 76, value map menggambarkan fitur dari proposisi nilai tertentu ke dalam model bisnis yang lebih terstruktur dan secara terperinci. Selanjutnya, terkait dengan value map, kita akan berbicara mengenai produk dan servis apa. Melihat proposisi nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk menentukan mana yang terbaik untuk konsumen. Proposisi nilai terdiri dari berbagai jenis produk dan jasa, seperti yang pertama, fisik atau wujud nyatanya, yang kedua, berwujud, yang ketiga, digital, dan yang keempat, keuangan. Penting diakui bahwa tidak semua produk dan jasa memiliki relevansi yang sama untuk pelanggan. Beberapa sangat penting untuk proporsi nilai dan beberapa hanya senang bisa dimiliki. Poin B yaitu pain relievers. Dalam pain relievers menggambarkan bagaimana usaha Anda dalam meringankan kerugian pelanggan seperti berhemat dan mengurangi risiko. Poin C atau poin yang terakhir ini gain creators. Gain creators menggambarkan bagaimana produk dan jasa yang ditawarkan dapat memberi keuntungan kepada konsumen. Seperti halnya pain relievers, gain creators fokus pada orang-orang yang relevan dengan pelanggan, di mana
produk dan jasa dapat membuat perbedaan. Jadi garis besar yang kita bahas pada saat ini adalah bagaimana menitikberatkan keuntungan pada pelanggan atau membuat produk, barang, atau jasa yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa kita bahas setelah presentasi ini. Dari kami cukupkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.